kebajikan Sampurasun. Rapes. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman sobat DBN semuanya. Balik lagi bersama aku Naila, aku Rena, dan Good audio everybody. di podcast Peace and Poetic. Oh mantap. Agak ini sangat tinggi tuh. Bersama kemitraan kita program Integritas Terbuka RSCJ Indonesia, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Prodi Studi Agama-Agama S2 S3 UIN SGD Bandung, dan Cipikres Fakultas Filsafat Unpar berhasil mengundang seorang seniman, sastrawan, teatrawan, Kang Syam Muhammad. Wes, Kang Syam Muhammad, teman-teman. Terus diungkap ke dia, ya, studio kita tercinta ya. Terima kasih kembali. Teman-teman, di balik kesibukan Kang Syam yang banyak sekali karena beliau seniman, teatrawan, sastrawan, gitu, agamawan juga. Pegiat seni. Mudah-mudahan juga dermawan. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan dermawan. Dibuktikan dengan datangnya jauh-jauh dari negeri Syam Iya. ke sini gitu ya, ke Indonesia. Oke, nah lanjut. Kita kenalan dulu sih sama Kang Syam sebelumnya, karena mungkin teman-teman semuanya nih pasti bingung, siapa ini? Pria yang paling tampan di sini siapa ya? Seniman gimana sih? Tapi pernah kita di Olako yang waktu podcast bulan puasa ya. Nah itu teman-teman pasti kayak ya harus di bring up lagi kan, kayak siapa sih gitu. Karena teman-teman mungkin banyak teman-teman baru juga. Iya, baru datang. Sobat Damai, jadi Kang Syam juga sempat menjadi narasumber di live IG, live IG Ngabuburit kalau nggak salah ya. Udah 1 tahun, 2 tahun ya lebihnya, 2 tahun. 1 tahun. Udah 20 tahun yang lalu gitu ya. Alhamdulillah sekarang waktunya tepat dengan penyelesaiannya. Tahu nyelesai kan? Ya, penyelesaiannya Kang Syam. Hatur nuhun Kang Syam, sekali lagi dari tim Olako Damai mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mungkin ditutupkan aja kan, ditutup aja. Oke Dan, hari ini kita akan ngobrol apa sih Dan? Kita akan ngobrol Dengan Kang Syam tuh. Iya, kita akan ngobrol soal Kang Syam itu siapa, kita akan ngapain bersama Kang Syam nih. Maksudnya kayak experience apa yang bisa dibagi sama Kang Syam ke kita pada hari ini. Kemudian kemudian sebelumnya aku juga mau mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga kita yang ada di Sumatera Barat sana, Pulau Sumatera. Kejadian beberapa hari lalu yang menimpa keluarga kita di sana, semoga baik-baik saja, semoga dilapangkan dadanya dan sehat-sehat terus, dan semoga banyak tim keselamatan yang bisa memberikan dukungan ke sana ya, dan kami juga dari sini mendukung secara moral dengan mendoakan yang terbaik bagi mereka di sana ya. Dan juga mungkin untuk teman-teman Sobat Damai, karena mungkin podcast ini juga tadi podcast sebelumnya minggu kemarin dengan Kang Mumuh ya, dengan Kang Mumuh Murtado juga ngebahas menang ini lah. Tapi ini seginya beda nih, karena Kang Mumuh kan tadi ngakunya kalau gak salah dari desa gitu ya, dari dusun gitu ya yang. Nah ini mah agak sedikit kota nih kayaknya nih. Mukanya udah muka kota sebenarnya gitu. Culture gitu ya. Iya, karena saya coba banyak sekali nih di film-film bioskop Kang Syam wajahnya berkeliaran gitu ya. Di iklan sampo gitu ya. Odol. Nah, tapi sebelumnya mangga silakan Kang Syam untuk berkenalan untuk dengan Sobat Damai. Kesibukannya apa gitu hari ini, dan mungkin hobi, makanan favorit biar dibalikin sama kulitnya. Warna favorit gitu. Ya, kenalin Sobat Damai, nama gue Syam Muhammad. Oke. Yang kebetulan berkesediaan di seni pertunjukan, khususnya bidang teater. Dan kebanyakan teaterku adalah mengenai persoalan lingkungan. Lingkungan. Soal di lingkungan itu apa? Soal lingkungan banyak tentang krisis iklim, pembabadaan, segala macam. Ini mau serius Alutri? Aduh galak ini. Sampai mana tadi? Sampai di babat. Kasus-kasus dari mulai mafia tanah, perampasan lahan, terus
pokoknya kita ngobrol-ngobrolin persoalan isu agraria dan lain-lain lah, yang itu semua ngomongin lingkungan gitu. Dampak lingkungannya kayak gimana kita ngomongin di atas panggung gitu. Lewat pertunjukan teater Ya, gitu. karena menurutku adalah gimana ya bilangnya, Gimana Kak? kesenian itu caraku untuk memperindah aksi. Kesenian adalah cara untuk memperindah, bukan jalan ninjaku tegas anehnya. Cara memperindah Itu terlalu umum aja lah, lain gitu. tapi tidinya kan bikin nama Mungkin gitu. Oke. Berarti lebih kayak ke lingkungan dan isu politiknya juga ada gitu ya. Itu ya. tentunya karena harus dibicarakan Iya, gitu. Karena di negeri sebobrok ini masa aku mementaskan yang manis-manis. Di dalam keadaan kondisi seperti ini masa kita harus mementaskan yang ceria-ceria. Harusnya yang Yang dekat dengan masyarakat. Nah, Karena ada yang masyarakat bilang atau pegiat seni bilang bahwasannya teater sudah ditinggalkan masyarakat. Mungkin iya, mungkin tidak kan. Sekarang udah ada film dan lain-lain. Tapi masih bisa tidak ditinggalkan kalau misalkan isunya masih kena sampai masyarakat gitu. Di Dayakolot yang misalkan kemarin-kemarin banjir di daerah Bandung Selatan itu tidak cocok mementaskan Romeo and Juliet. Lebih pantas misalkan persoalan air. Soal bagaimana cara bikin, aku nggak ngerti lah resapan yang bagus tuh kayak gimana. Dan itu harus dibicarakan gitu. Oke, jadi Kang Sam tuh memang lewat seni teater, lewat seni pertunjukan, Kang Sam mencoba untuk berbicara tentang mungkin ranahnya kebijakan, bahkan strategi gitu ya, atau kritik-kritik gitu merenya maksudnya. Betul. Atau pernah menulis sesuatu itu di media sosial dengan membuktikan kekritisanmu, anjay. Paling baca puisi, Baca atau puisi. mementaskan teater, nulis puisi juga, persoalan-persoalan isu lingkungan gitu. Aku cukup nulis lah, walaupun tidak terkenal juga nulisnya. Tenang, kaget terkenal. Dengan podcast ini kalian akan lebih terkenal. Amin. Bisa. Dikenal Gitu. sebagai aktivis, nah gitu ya. Aktivis. Aktivis, oke, aktivis, oke. Gimana, Ren? Ada yang mau kamu minta nomor teleponnya? Boleh. Iya tuh orang yang ada. Kurang jadi speechless aja. Terus semua. Ngomongin tentang lingkungan nih. Karena kan memang sekarang lagi marak banget ya lingkungan, apalagi tentang perbuatan manusianya sendiri ke lingkungan. Tentang misalkan kayak ya banyak di berita kita melihat, tapi apa pernah melihat atau bahkan membuat pementasan sendiri kah bagaimana sebenarnya mungkin alam ini yang membentuk manusia? Maksudnya? Itu pernah tuh sih Kang, saya mementaskan. Nggak ngerti, aku ngerti. Iya, mementaskan sesuatu. Pernah, kalau misalnya pertanyaan pernah. Pernah ya, Aman ya? Udah ya, Bang, ya, udah ya. Enggak, bagaimana sih mungkin perasaan Kang Sam ketika memang melihat kultur dan konsep-konsep teater, ya, konsep teater untuk ngomongin tentang isu-isu lingkungan. Tadi yang dibilang, isu lingkungan kan banyak gitu. Tapi yang sering Kang Sam pentaskan itu lebih ke mana gitu Kak? Yang tadi yang aku omongin, itu yang lebih sering. Yang lebih sering adalah kasus-kasus perampasan tanah, mafia tanah, pembabadan lahan. Itu dalam satu pementasan itu udah ngomongin semuanya. Oke, kenapa? Menarik atau gimana gitu? Biar menarik juga, secara pertunjukan menarik, secara pesan itu sampai juga. Nah, ada tuh yang Kok ketawa? Ini serius. Oke, keren banget. Orang yang ketawa ya. Oke. Aku juga Enggak. Penjelasannya serius, seru maksudnya jadinya kayak kompleks. Karena kan tadi si Kang Sam. Tadi kan Si Kang lucu enak. si Sam teh ngomongin dalam satu teater itu bisa mengangkat isu banyak sekali Berbagai isu. isu. Tapi kalau yang Dan by riset kita. by riset riset. pasti, waduh meren. Nah, jadi si Kang Sam teh kalau gak salahnya dia teh pernah mementaskan isu lingkungan Bener. lewat teaternya. Bener. Yang kalau gak salah teaternya sama Kang Mumuh yang minggu kemarin. Benar. Bedol. Desa. Bedol. Ketawa Ode Tanah nomor 2. Ode Tanah. Itu tahun sebarang. Ode Tanah tuh tahun belasan. Nah, Bedol Desa tuh Ode Tanah nomor 2. Coba Kang, rundut dari Ode Tanah 2 itu apa yang Sama tuh persoalannya.
Apa? Lebih ke tanah itu mah. Lebih ke persoalan-persoalan isu tanah, bagaimana kita menjaga tanah. Tanah adalah ibu, di sana air-airku ditanam gitu. Oh, tahu seru aja tadinya gitu. Iya, karena pementasan yang sama gitu. Jadi kita memuliakan tanah, kita nggak usah pergi ke tanah suci yang meren suci gente gitu tanahnya. Padahal mendingan kita mensucikan tanah yang ada di antara kita gitu. Yang kita berdiri di atas itu. Tapi ayo ceritakan lah ke waktu ame panjang cerita. Kita tim bikin proses. Karena kan ada kolaboratif kolaboratif Teks kolaborasi. teks kolaboratif. Nah itu kan mah proses bikin naskahnya. Ceritakan sebenarnya Kang, kenapa Akang memilih teater? Beda kan? Kenapa memilih teater? Ini jadi proses Bedol Desa. Jadi proses Bedol Desa yang udah cerita belum? Belum. Mumu mah hanya tadi kan melankolis we. Iya. Proses Bedol Desa itu dilakukan sejak 2019. Pentas 2022. Wah, Panjang ya? Oke. Nah, 2 karena tahun. teater itu adalah proses is art, bukan produk is art. proses. Oke. Jadi Kata-kata nama. bukan produknya gitu Ya, yang tentunya semua pertunjukan teater tuh hampir sama, tapi artnya tuh ditemukan di proses. Kita banyak karena manusia itu terus berubah, berkembang, alam itu ikut juga berkembang. Mungkin teks yang kami tulis di 2019 sudah tidak kontekstual lagi di 2021, makanya diganti. Ini udah diganti terus-terusan kayak gitu. Karena kita juga ikutin perubahan. Kalau misalkan nih udah mantap nih, pentas lah gitu. Gitu. Dan kebetulan semakin maraknya kasus-kasus yang kita mau pentaskan, maka kita semakin mantap juga hati-hati kita untuk jigana hari ini deh. Ya, itu ngomongin apa Bedol Desa sebenarnya? Yang Bedol Desa, yang tadi Alutfi kenapa nanya lagi? Yang tadi tuh. Apa itu teh? Isu-isu naon? Ya karena kemarin nyambung sama pilpres, ada pilpres juga diomongin gitu. Aku nonton di YouTube-nya sih sebenarnya Bedol Desa teh. Tapi orang hanya langsung kualifikasi Gitu. pada orangnya. Terus ada persoalan yang mafia tanah diomongin karena bentukannya jangan membayangkan bahwa teaternya drama bentuknya. Bukan kita pakai konsep Aristotelian gitu yang pembuka konflik beres. Enggak. Kita tuh dibuka dengan konflik. Konflik. Bisa kan kayak gitu sebetulnya. Dan tidak apa-apa, tidak lebih mulia daripada Jumatan. Yang kan Jumatan harus tetap kayak gitu. Kalau main teater mah biasa aja lah. Benar. Kita bisa di otak-atik gitu, dan kita bentuk teaternya kolase gitu. Jadi ada beberapa part ini ngomongin apa, part ini ngomongin apa, ini part ngomongin apa gitu. Oke, disusun aku saya tuh. Disusunnya oleh sutradara yang kebetulan sutradaranya adalah Iman Soleh gitu, guruku yang di komunitas CL. Tapi dia ngaku murid juga dirinya. Kayaknya enggak. Kayaknya ya. berarti jadi kayak gabungan intertext gitu ya. Ya, jadi metode collective text itu kita bisa dibuat, itu metode yang CCL selalu melakukan hal itu. Ketika ngumpul gini bikin naskah, karena di abad sejak abad Renaissance itu Masya Allah. kita naskah itu dibuatnya satu orang. Misalkan naskah Romeo and Juliet karya William Shakespeare, tapi naskah Bedol Desa itu dibikinnya sama semua aktor. 15 orang ya kalau saya 15. Ya 12 sampai 15 orangan, dan itu seru, ada diskusi. Udah bentuk-bentuk gagasan. Petani di Majalengka gitu, kasus tanah di Bandung sama di Majalengka beda. Gimana tuh cara nemunya biar si teks itu bisa mewakilkan semuanya gitu di atas panggung, dan diskusinya habis-habisan gitu. Kalau misalkan pementasannya cuma 55 menit, diskusinya 4 tahun. Gitu. Iya, tapi itu seru sih, jadi proses is Seru art. dan membosankan sebetulnya. Seakan-akan seru, tapi proses is art banget itu kan, kayak terus ini nyambung, aku mau nanya satu, menurut Kang Syam pribadi percayanya sebuah proses dari teater itu sendiri gitu, atau pengkaryaan apapun itu, berangkatnya tuh selalu dari kita sebagai manusianya, atau lingkungan sekitar kitanya, atau hubungan di antara keduanya? Dan semuanya benar, semuanya bisa itu tuh. Mau dimulai dari manapun, teater bisa. Kayak bikin puisi, misalnya kita nggak usah ngomongin teater karena aku juga bergelut di perpuisian. Kang Lutfi tahu meren.
Nggak, gitu. Jadi aku tuh dibaca puisi, sama halnya cara membuat puisi. Kapan sih harus mulai membuat puisi? Apakah di ruang yang hening harus ada kopi kah? Di sepertiga malam atau gitu? Meni manja kan gitu. Tapi kan boleh juga. Tapi puisi itu bisa lahir di angkot. Puisi itu bisa lahir dari perasaan yang sedih. Puisi itu bisa lahir dimanapun bahkan. Asal kitanya mau menulis. Karena bekal untuk menulis puisi adalah cuma satu, tidak buta huruf. Jadi kita bisa nulis puisi. Sama di teater juga, mau berangkat dari mana dulu? Mau berangkat dari isu, keresahan, atau kita berangkat dari tubuh dulu. Dari fenomena yang terjadi itu sangat bisa. Dan ntar juga kan diolah. Di perjalanan proses itu akan banyak perubahan-perubahan yang menjadikan si pertunjukan nanti lebih mantap gitu. Karena harus mantap pertunjukan. Kenapa Sam kan ditanya, nah sih main teater teh kudu persoalan-persoalan lingkungan gini? Ya nggak tahu sebenarnya. Mungkin itu caraku berdoa lewat kesenian gitu. Cara ibadah lewat kesenian menurutnya bisa jadi kayak gitu. Nggak usah lewat, bukan nggak usah sih. Kalau misalkan agama dianggap rumit, ya udah kesenian aja gitu, main teater gitu. Karena keterhubungannya antara manusia gitu. Kalau sepakat aku kata gegeden tokoh sastrawan dan teaterwan terkenal namanya W.S. Rendra. Di lirik terakhir Sebatang Lisong itu disebutkan apakah artinya berkesenian jika terlepas dari derita lingkungan. Apakah artinya berpikir jika terlepas dari derita masyarakat gitu. Gitu bukan ya? Pokoknya kayak gitu deh. Nah, jadi tujuan berkesenian itu apa gitu? Apakah untuk menghibur? Mending jadi badut gitu. Tujuan berkesenian itu untuk apa? Untuk cari uang? Enggak, agak sulit kalau misalkan langsung memutuskan aku mau cari uang dari kesenian. Itu agak sulit menurutku. Mending ngawarung. Mendingan kita pikirkan dulu gitu mau apa berkesenian gitu. Kayak misalnya aku berkesenian buat apa ya? Kamu mau main teater bari ngawarung gitu teman? Itu bisa. Asal tengah ganggu ngawarung atau tidak ganggu teaternya, asal jangan saling mengganggu ya. Atau main teater di warung? Bisa jadi. Tapi kan main teater di warung tidak menghasilkan, warung batur. Menghasilkan atau gitu. Betul, bisa. Minimal gelut lah gitu maksudnya. Jangan tukang warung. Jadinya teater di rumah konflik kan gitu. Iya, komplikasi di atas panggung bukan konflik yang penonton gitu. Oke. Kita harus bagaimana caranya kesenian adalah media penyadaran gitu. Masya Allah. Jadi sebagai tapi bisa ngomong gitu. Bisa ngomong. Halus itu ngomong. Harus kayak gitu maksudku. Tapi kamu sendiri kalau misalnya dalam membuat pengkaryaan itu lebih suka yang eksplisit atau yang kayak ada ironisnya gitu, kayak nyindir gitu? Iya, kadang aku lebih suka sama bentuk-bentukan komedi hitam. Metafor Kita pakai simbol bukan metafor sih, lebih ke simbol. Karena maknanya dimiliki bareng. Kalau metafor maknanya dimiliki senimannya. Mungkin dimiliki contoh. Misalkan aku tuh menghadirkan apa di atas panggung. Apa? Sesuatu yang tidak dimengerti penonton. Aku bilangnya itu simbol. Padahal penonton nggak ngerti. Itu metafor. Kalau simbol mah ikonnya di makna icon, si icon itu disepakati, tahu kayak emoticon. Sedih, sedih. Oke kan. Yang kedua, sebetulnya gini, Renata sama Nay, saya ingin coba secara pribadi Kang Sam melihat fenomena lingkungan hari ini, khususnya di keluarga kita ya di Sumatera. Apa yang Sam lihat dari kejadian itu? Yang kini terjadi adalah yang selama ini dibangun sama kita. Nah, apa yang dibangun sama kita? Enggak, kita mahmurin kamu ya. Kamu mah mau bersih terus. Mungkin aku juga ikut andil dalam pengerusakan lingkungan. Tapi kan tidak sebesar yang dilakukan pemerintah gitu. Dan ini masalah pemerintah kalau bisa menyalahin ya. Ini masalah pemerintah gitu. Karena memberi izin ini siapa yang bertanggung jawab? Yang main hutan. Harus kayak gitu kan sebetulnya. Kerennya di negeriku. Kita tuh berbakaran untuk kenikmatan kita.
ternyata api itu tuh malah membakar semuanya. Lalu kita saling menuding siapa yang nyalain korek. Itu tuh terjadi di negeriku, gila nggak? Air itu bisa jadi sahabat kalau kecil, kalau banyak jadi kuburan cair. Benar sih. Kabut yang dulu sejuk, si asapnya sekarang jadi berita kematian. Itu terjadi di sini. Yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera itu bukan pure salah alam sih, karena ya kita lihatlah kayu gelondongan gitu, katanya ini adalah pohon yang terseret. Kan kita tuh tidak sebodoh itu, maksudku. Itu ya, tuh logis oge sih sebenarnya mah. namanya bersih udahan-dahan aja gitu. Kayak bahasa Sunda, nggak apa-apa. Cara Sunda. Ini bukan tertawa di atas bencana yang menimpa Sumatera. Ini mah tertawain kamu. Tertawain aku, nggak apa-apa. Dan Maafin ya. maaf. Hei. Connection. Oke. Kamu jangan ngomong dulu lah kalau aku ngomong. Ya benar. Mau tuh. Jadi apa yang mesti kita lakukan sekarang gitu? Sedangkan kampanye-kampanye soal lingkungan sudah digaungkan. Jadi yang jahat tuh siapa sekarang gitu? Kita yang ngebakar, kita yang membabat lahan. Ketika terjadi bencana, kita menuding awan. Ini gara-gara alam nih. Hujan ya turun. Kenapa kita tuh selalu gilanya manusia tuh bisa kayak gitu, bisa kita babakaran demi kesenangan, lalu kebakaran itu melebar, kita saling menuding siapa yang nyalain korek, siapa ya. Hal itu tuh yang tidak dilakukan babi, ini dilakukan manusia doang. Dan itu tuh aku yang di teater sering ngegandengan, membuat berisik persoalan yang kayak gitu, tetap saja kalah oleh orang yang punya kebijakan, orang yang punya power untuk hal itu. Ya siapa lagi ya, government itu kan. Sebetulnya yang jadi korban kita lagi gitu. Mungkin sekarang di Sumatera, mungkin bakal terjadi juga di Bandung gitu, atau di daerah-daerah lain gitu. Dan sekarang mas Sumatera udah telanjang atau hutannya. Iya, saya lihat di YouTube mas. Gialanya. Nah, saya mah kan belum pernah ke sana ya. Kan kita harus nggak perlu ke Sumatera. Iya, di ini aja di media sosial lihat bener-bener kayak bukan hutan lagi sekarang gitu ya. Bahkan Kalimantan pun ya, bahkan Kalimantan di Indonesia, Kalimantan di Indonesia itu sudah saya lihat bukan Kalimantan 10 tahun yang lalu ya akhirnya. Banyak sekali hal-hal yang kok ini lain deh gitu. Tahu jangan jauh-jauh ke Sumatera ya kan, Bandung Selatan aja sih. Saya bisa mempertanggungjawabkan itulah pokoknya Maya. Ya maksudnya Bandung Selatan aja yang tipikalnya sejuk kayak gitu ya. Sekarang sudah enggak seperti 12 tahun 20 tahun yang lalu ketika saya bisa main di empang-empang di solokan-solokan kecil gitu, terus aya laukan gitu ya. Ya itu ya tadi saya mengutip dari Sam gitu ya. Harus ada orang yang mempertanggungjawabkan hal itu karena itu logik bro. Maksudnya tuh Pangalengan itu dataran tinggi, banjir. Iya sih. Lembang dataran tinggi, banjir. Itu maksudnya tuh. Tapi ya terlepas dari itu ya, kepedulian kita mungkin baik di lewat medianya bisa lewat teater mungkin atau lewat pendidikan contohnya gitu, atau guru-guru yang sadar terhadap isu-isu lingkungan hari ini. Mungkin kalau Kang Sam lewat kesenian ya, seni pertunjukan, kritiknya lewat seni pertunjukan, dengan kita bisa lihat, bisa menilai bagaimana kritisnya, bagaimana ngomong, pasti ngomong juga ada dasar ya. Dia pasti ngomong ada dasar, karena sempat berbisik kepada saya bahwa Bedol Desa itu teater yang diciptakan bukan produknya tapi prosesnya. Dengan tadi dibuktikan bisa mungkin Pak anjing gitu ya, mana teh anjing sanes abi mah anjing anu alit gitu maksudnya gitu. Tapi itu adalah hal yang lumrah dan normal ketika diperdebatkan gitu sebetulnya ya, karena
itu bisa tidak normal kalau di lingkungan yang tidak tepat. Sepertinya seperti itu. Betul. Karena anjing itu gak kasar sebenarnya. Di Quran juga ditulis anjing mah anjing gitu maksudnya katanya. Di Al-Quran juga seperti itu. Nah, tapi konteks seperti ini saya ingin coba ngobrol panjang dengan Kang Sam itu. Karena Kang Sam memang lewat kritiknya lewat teater gitu ya. Saya ingin ke pribadinya sebetulnya. Kang pernah gak ada kejadian gitu ya? Ada kejadian-kejadian yang Kang Sam sedikit kapok gitulah untuk mengkritik soal-soal itu gitu. Bukan Kita kapok. buktikan bahwa aman tuh sih. Bukan kapok sih. Cuman pada saat itu lebih ke ngegebeg aja. Itu biasa kan. Kayak anjing gitu. Ada gitu kan. Jadi seminggu enggak dulu, lanjut lagi gitu. Dan tetap ada Ayah pastinya. kayak tiba-tiba ada yang nelpon tahu alamat rumah. Oh sampai gitu ya? Ada itu tahun 2023. Oh ya anyar kan alamat tuh. Memang anyar kan gencar-gencar karena kita main teater di kisaran tahun setelah Covid lah tahun 2022 sampai saat ini gitu. Mengajar persoalan gitu, bahkan pernah baca puisi di Eurenkeun. Baca puisi nate Taufik Ismail, judulnya tuh Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Baru juga ngomong gitu. Terus diberhenti, terus suruh ganti puisi kan. Aku pakai puisinya, temanku mau Alhamdulillah aku jadi orang Indonesia. Tapi lebih tajam isinya, kayak hidup di antara 200 juta penduduk dengan minimnya lapangan pekerjaan dan rendahnya kualitas pendidikan. Cik, coba bacakan cik. Udahlah itu. Oh yang Itu lariknya. Sieunnya, ada sieunnya. Mau ada mau diupload turun. Oke. Kayak gitu loh maksudku, kejadian-kejadian itu tuh aku juga mengira bahwasanya hal itu tuh terjadi terakhir kali itu di masa Munir, Wiji Tukul, penghilangan orang tuh kayaknya adanya di masa lalu deh. Ternyata tidak. Temanku juga mati di gelanggang aksi oleh polisi. Temanku. Karena itu bukti rekaman videonya ada. Kenapa berani bilang yang punya seragam itu Anda gitu. Yang harusnya melindungi itu ya Anda ya. Iya, makanya itu alasanku berkesenian tuh itu. Bagaimana mestinya ketika aku harus jadi polisi, tapi malah membuat masyarakat cemas. Jujur aja lah kalian ketika melihat polisi di jalan tuh tidak merasa polisi. Iya. Dibanding kamu melihat penjahat, malah kepo anjir. Ada apa tuh? Digebukin. Pas ada polisi gitu. Mungkin bukan polisi yang semuanya, tapi oknum-oknum itu. Tapi coba kita kumpulkan, ada nggak semabes oknumnya? Nggak tahu karena aku belum membuktikan. Siapa tahu gitu. Itu kalau misalnya jadi polisi atau misalnya jadi agamawan, tapi malah aku tidak religius. Gitu. Banyak terjadi di sekarang gitu. Agamawan yang tidak religius. Berarti memang merasakan ya hal-hal seperti itu teh ya Kang Sam selantang itu teh karena dia merasakan hal itu karena mungkin ya kita katakan kita selalu berlindung pada kata oknum sebetulnya ya. Kalau kata Kang Sam coba kumpulkan ayat itu segitu ya. Ini mah challenge saya siapa yang berani ngumpulin itu nanti ayatnya mah kan gitu. Aku juga tidak bilang iya, tapi kan mungkin. Ya coba siapa tahu. Ya, siapa tahu gitu ya. Kalau misalnya benar-benar satu mabes bubarin. Bubarin atuh. Benar. Oke, Kang Sam. Berbicara kembali Renata dan Nay membicarakan tentang isu lingkungan juga sebetulnya. Saya kemarin pas podcast sama Mumu kan selalu ngomongin bahwa konteks ini adalah konteks yang akarnya bukan dari kita sebetulnya ya, tapi dari beberapa kebijakan-kebijakan yang kitanya tidak tahu. Berarti artinya kurangnya sosialisasi apapun gitu. Bahkan itu bukan alasan yang baik kata kamu bukan gitu ya. Bukan alasan yang baik untuk diomongin. Karena dulu juga sebetulnya tidak semarak hari ini sosialisasi lewat media. Tapi kerusakan lingkungan minim banget gitu. Apalagi dia dibuktikan dengan karena dia orang desa ya gitu. Dia mau ada hutan larangan karena itu kan Konsep Patanjala. Konsep Patanjala yang kayak gitu. Nah, kenapa nggak kembali kepada konsep dulu? Nilainya, bukan kita harus kita kembali, tapi nilainya yang harus diterapkan, diimplementasikan ke kita. Menurut Kang Sam nih, dengan Kang Sam melihat kejadian-kejadian hari ini, ya, baik kita khususkan untuk teman-teman di sana, apa yang hilang dari negeri kita tercinta dari konteks kesenian ya?
di konteks kesenian. Tentunya kalau misalkan kita sebelum daripada adanya bencana ini yang melanda Sumatera, itu tuh pernah terjadi pembabadan hutan, di mana itu adalah hutan adat. Ketika kita habisi tanahnya, maka sejarah dan kebudayaannya hilang. Karena mereka tuh mensakralkan tanah, memuliakan tanah, bahkan ada makam leluhur di sana. Ketika itu dibabat, yang hilang tuh sejarah dan budaya di sana udah hilang. Apalagi yang terjadi pada saat ini kan gede-gedean tuh. Berapa ratus hektar dibabat. Apa yang hilang? Banyak hal, bukan cuma hewan, bahkan peradaban itu bisa lenyit kan. Bisa lenyit, tama benar-benar parah sih. Itu yang hilang tuh. Nanti kita narik akar sejarahnya gimana, kebudayaannya mereka tuh dulu gimana, nggak tahu, udah tertimbun longsor. Bahkan kita sulit menemukan makam-makam leluhur. Mungkin sekarang mah bisa di track lewat internet kan, dulunya kayak gimana. Tapi yang hilang tehnya udah nggak ada rohnya gitu. Mau gimana? Menurut gue kayak gitu, ketika tanah yang dihabisi maka sejarah yang hilang. Oh itu ya saya menangkap nih kuncinya, benar. Menangkap dari isu-isu itu. Gimana? Nah, tadi kan sebenarnya yang diomongin itu kebanyakan konfliknya ya. Dan mungkin tidak akan hilang atau terhalau juga kalau misalkan ketika Akangnya sendiri melakukan pentas teater. Mungkinkah ada ekspresi diri kalau mungkin untuk enjoyment ketika melakukan teater itu mungkin ada ya, tapi adakah rasa kayak ini caraku untuk balas dendam Ke mereka yang sudah memperlakukan konflik ini di masyarakat luas? Keren. bukan lebih ke dendam sih, Ya. lebih ke mungkin itu yang kata Kafka mah, jika hanya ada yang latihannya, jika hanya ada satu orang yang menegakkan kebenaran maka satu-satunya adalah aku gitu. Kan itu tuh seolah gimana gitu, Menginspirasi Sam. seolah diaya-aya gitu kalau aku ngomongin kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan aku melakukan hal itu gitu. Di saat masa ini gitu. Dan beberapa kawan-kawanku, aku punya kawan-kawan yang sefront sama aku, yang mereka juga sama galaknya gitu, mulutnya tuh galak gitu untuk menegakkan persoalan-persoalan lingkungan gitu. Dan aku kalau ditanya apakah ingin mementaskan atau membaca puisi yang lebih galak lagi, hari ini aku akan bilang besok aku bakal lebih galak lagi kalau baca puisi. Kalau besoknya lagi ditanya, aku juga bakal hal serupa, besoknya lagi aku lebih galak lagi gitu. Setidaknya ada orang yang di kesenian tidak menjadi badut di atas panggung gitu. Ya, karena temanya kita merespon isu lingkungan, ya sebetulnya ya. Jadi mungkin saya tagih sekarang dari Kang Sam, apakah ada pertunjukan lagi yang terbaru untuk itu? Mungkin ada, karena aku juga sama satu temanku lagi di kampus ya. Tapi pentasnya nggak tuh di kampus atau lain. Aku sedang membuat pertunjukan singkat. Judulnya Cilaka, Peringatan Masa Darurat. Nulis kecil-kecilan, nulis Singkat. itu naskahnya paling sebenarnya 8 lembar, dimainkan setengah jam atau 1 jam. Juga tidak menghilangkan kaidah-kaidah pertunjukannya gitu. Gitu sih. Aku memperingatkan di penonton, ini bukan drama, ini peringatan darurat. Oke. Ada Untuk merespon Kalimantan. butuh sponsor? Mungkin. Mungkin ya tuh sekarang ya. Sponsornya boleh dari. Tapi seolah-olah ngomongin butuh sponsor, kita menjual kesedihan. Tapi aku Gitu. bisa meyakini bahwasannya pementasan tidak menjual kesedihan, Tapi menjual. keberanian. Oke, good. Oke, saya tidak ingin lagi terlalu asing ngobrolnya jadi kemana-mana gitu ya. Saya hanya ingin request aja ke Kang Sam. Ada gak satu puisi yang bisa dibacain untuk mungkin untuk teman-teman kita di Sumatera atau untuk Sobat Damai yang ingin dengar, yang cocok lah gitu dengan ini. Puisi sebetulnya Banyak lah pasti. banyak sih. Tapi kan aku yakin banget memunculnya pasti baca puisi.
Ya, Wani kalau mau baca udah puisi? yakin, ente. Bohong. Mungkin masih mau baca puisi ini. Ya kan tadi banyak sekali kan. Tadi kan teatrawan, seniman, sastrawan. Kan. Enggak, aku pegiat seni yang kebetulan main teater. Itu aja lah. Oh enggak kan. Ya, jadi kejutan aja, enggak kan puisi. Ya itu Pak yang tadi melanjutkan kenapa aku berkesenian ketika aku jadi polisi. Entah bagaimananya kalau pada akhirnya membuat masyarakat cemas atau aku menjadi seorang ahli hukum tapi tumpul ke atas, runcing ke bawah. Entah bagaimana aku mestinya menjadi filsuf tapi tidak bijaksana dan aku tetap berkesenian dan khususnya teater itu adalah cara lainku untuk melebur bersama mereka yang tetap tegar memegang cangkul, parang dan arit karena bersama mereka ada cara lain untuk hidup. Batuk aing nih. Oke. Keren Itu kelatir. Oke. Kita udah 40 menit, teman-teman. Udah ditutup dengan puisi, dengan sastra. Itu bukan. Itu lebih ke statement deh kayaknya. Sorry atuh, orang rada lapar. Tapi liriknya dari puisi kok. Tersalah kan? Tersalah. Salah mah Menteri Kehutanan. Siap aja. Oke teman-teman, maka silakan tutup Nay atau Renata. Oke teman-teman semua, kita sudah sekian tahun berdiskusi bersama Kang Sam, tapi sayangnya harus kita tutup hari ini saat ini juga. Terima kasih Kang sudah menemani diskusi kita hari ini. Tepuk tangan atuh. Oh, tepuk tangan. Terima kasih Kang Lutfi dan Naila yang sudah menemani juga. Kalau kata Rihanna work, kalau kata Kang Sam konflik. Okay. Terima kasih sobat damai semua. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Oke.